warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilatul Adawiyah, NIM D02204111 dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang artikel yang sudah saya buat, di mana judulnya adalah Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Mesin Sepeda Motor. Di mana penulisnya adalah, untuk yang pertama yaitu Arif Alfian Maulana, yang kedua Juniadi, yang ketiga Sri Sukamta dari Prodi Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya paparkan, yaitu tentang abstrak, pendahuluan, dan tinjauan pustaka. Di mana abstrak ini berisi suatu ringkasan karya tulis ilmiah yang berupa penyajian singkat mengenai isi tulisan, sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri yang menjadi inti dari sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh penulis. Di mana isi dari abstraknya adalah kendaraan roda 2 atau yang sering disebut dengan sepeda motor menjadi salah satu transportasi utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada awal penggunaan sepeda motor akan terasa bagus, namun jika digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan yang kapan saja bisa datang, membuat sepeda motor berfungsi kurang maksimal seperti saat masih baru. Dengan adanya masalah tersebut, sebuah inisiatif muncul untuk membuat sistem pakar gangguan mesin pada sepeda motor berbasis website, di mana tujuan dari pembuatan sistem pakar ini untuk membantu para pengguna sepeda motor mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada sepeda motornya. Sistem pakar dibuat menggunakan metode waterfall serta mengimplementasikan metode forward chaining dan certainty factor. Aplikasi sistem pakar yang dibuat telah diuji dengan 3 macam pengujian, yaitu uji mandiri, uji black box, dan uji pengguna. Hasil aplikasi berupa web yang di dalamnya terbagi menjadi 2 level, yaitu pakar dan user atau pengguna sistem, pemakai kendaraan motor, mekanik bengkel atau siswa SMK otomotif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem layak untuk digunakan dan dapat dijadikan solusi alternatif bagi masyarakat. Kata kunci dari artikel ilmiah ini yaitu sistem pakar, metode forward chaining sepeda motor, dan metode certainty factor. Nah, bagian kedua yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan merupakan bagian yang memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Di dalamnya terdapat jawaban dari apa dan mengapa penelitian ini diperlukan. Nah, isinya yaitu seiring perkembangan teknologi, dikembangkan pula teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia, yaitu teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem pakar merupakan salah satunya, di mana sistem pakar sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Merupakan pendapat dari Martin dan Oxman tahun 1988. Sudah banyak orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mobilitas hampir tidak mungkin dilakukan jika tidak menggunakan alat transportasi yang memang bisa menunjang masyarakat dalam mendorong kemajuannya. Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi utama sebagian masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Waktu yang efisien, hemat biaya menuju tempat tujuan, serta alat-alat perawatan yang cukup mudah didapat, menjadikan sepeda motor ini sebagai prioritas di kalangan masyarakat. Dan hal ini dibuktikan dengan lebih banyaknya pengguna sepeda motor dibandingkan pengguna alat transportasi lain di jalan. Sebagian pengguna belum banyak yang mengetahui masalah apa yang terjadi pada motor menyebabkan kerusakan sehingga dapat mengganggu aktivitas yang dilakukan. Sekarang, kebanyakan orang ketika terjadi kerusakan pada motornya, mereka akan membawanya ke mekanik atau bengkel.
tanpa memedulikan apakah kerusakan yang terjadi parah atau bisa diperbaiki sendiri. Oleh karena itu, para pemilik sepeda motor dituntut memiliki pengetahuan tentang perawatan sepeda motornya. Melalui sistem pakar, diagnosa gangguan mesin pada sepeda motor ini akan memudahkan para pengguna untuk bisa mengetahui gangguan mesin apa saja yang terjadi pada sepeda motornya, serta solusi untuk memperbaiki gangguan tersebut agar tidak berlanjut hingga pada level kerusakan yang lebih parah, membuat para pengguna tidak bingung ketika mendapat masalah di perjalanan saat menggunakannya. Kemudian yaitu bagian ketiga, tinjauan pustaka. Di mana di dalam tinjauan pustaka ialah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik tertentu, mengenai topik yang sama dengan judul yang ada pada artikel ilmiah ini. Di dalam tinjauan pustaka ini, menurut pendapat Rohajawati dan Supriyanti tahun 2010, metode certainty factor menggunakan rumus CF MB kurung siku H, E dikurang MD kurung siku H, E dengan MB H, E sama dengan tingkat keyakinan seorang pakar terhadap hipotesis H jika diberikan evidensi E, dan MDHE sama dengan tingkat ketidakyakinan seorang pakar terhadap hipotesis H jika diberikan evidensi E. Jadi dalam penelitian tersebut, nilai faktor kepastian tergantung pada pengetahuan seorang pakar. Adapun hasil dalam penelitian tersebut, yaitu sistem pakar ini dibuat dengan berbasis web. Dengan berbasis web, sistem ini dapat diakses di mana saja sehingga dapat membantu para ternak unggas dalam mengantisipasi gejala yang ditimbulkan guna pengobatan yang cepat, tepat, dan efisien. Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sihombing pada tahun 2021 membahas perancangan dan pembuatan aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan sepeda motor dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan metode forward chaining. Sistem ini sangatlah bagus karena membantu para pengguna sepeda motor dalam mendeteksi kerusakan. Namun, aplikasi ini hanya bisa diakses lewat komputer atau laptop. Sedangkan tidak semua pengguna motor tahu cara menggunakan komputer dan membawa komputer atau laptop kemana-mana. Selain itu, kekurangan dari sistem ini yaitu tidak adanya nilai keakuratan dari sebuah hasil diagnosa yang dapat membingungkan pengguna sistem ini. Dalam penelitian Kusumantomo dan Akbar pada tahun 2021, di dalam penelitiannya, nilai faktor kepastian dilakukan dengan 3 langkah. Langkah pertama, user memiliki gejala disertai tingkat kepastian. Misal kambing terlihat lemah, tidak begitu yakin, bernilai 0,3. Langkah 2, nilai kepastian dari pakar dari tiap gejala dengan rumus CF sama dengan MBH, E dikurang MDH, E. Langkah 3, mengalihkan nilai CF pakar dengan CF user. Setelah tiap gejala ditemukan nilai CF-nya, maka digabung dengan nilai CF lain dengan rumus CF sama dengan CF1 ditambah CF2 dalam kurung 1 dikurang CF1. Adapun hasil dari penelitian tersebut, besar kecilnya tingkat kepastian yang dihasilkan sistem berdasarkan nilai masukan dari user. Pendapat dari Sihombing lagi tahun 2021, dengan menggunakan sistem pakar berbasis Android dapat dijadikan alternatif dalam mendiagnosis kerusakan pada kendaraan sepeda motor automatic atau injeksi. Dalam hal ini, aplikasi dapat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai diagnosis kerusakan sepeda motor automatic dan injeksi serta solusi perbaikannya berbasis Android, sehingga user bisa mengakses di mana saja selama ada jaringan internet. Diakses dari Yuk Belajar Online tahun 2014, sistem pakar yang dibangun merupakan rule-based expert system yang menerapkan metode certainty factor sebelum melakukan evaluasi terhadap proses akuisisi pengetahuan. Performa sistem perlu dievaluasi terlebih dahulu. Performa sistem dievaluasi dengan 3 cara, yaitu evaluasi secara teknis untuk menilai ketepatan implementasi certainty factor.
Yang kedua, evaluasi terhadap output sistem berdasarkan pakar. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap output sistem berdasarkan user. Sekian yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.